Ya, usai mendapat serangan besar Amerika Serikat di Bandar Abbas, Iran serang balik pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dengan rudal balistik. Pasukan Garda Revolusi Iran merespons keras atas serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat ke Bandar Abbas, Iran di tengah negosiasi damai. Rudal balistik Iran targetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Garda Revolusi Iran menyebut serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas terjadi saat subuh pukul 4:50 waktu setempat. Warga merekam detik-detik saat langit di Kuwait berasap diduga akibat serangan udara Iran. Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait pada hari Kamis. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di selatan Iran. Kuwait jadi sasaran rudal Iran karena menampung dan memfasilitasi pasukan serta aset militer Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran merilis video ancaman ke Amerika Serikat. Video tersebut dirilis Iran pasca serangan ke Bandar Abbas. Garda Revolusi Islam Iran merespons serius serangan Amerika Serikat ke Bandar Abbas. Iran mengancam jika serangan diulangi akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam video juga terdapat foto simbol anti-Amerika yang ditempelkan di rudal. Rekaman muncul menunjukkan operasi balasan Iran terhadap serangan di Bandar Abbas. Iran melepas tembakan peringatan kepada kapal Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Peringatan tersebut untuk mengusir kapal Amerika Serikat. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran mengusir kapal Amerika Serikat yang mencoba menerobos masuk ke Selat Hormuz. Dikutip dari media penyiaran Iran Tasnim, militer Iran melepas tembakan peringatan mengarah ke kapal Amerika Serikat dan memaksa mereka untuk berhenti. Namun kapal Amerika membalas melepas tembakan mengarah ke pelabuhan Bandar Abbas. Suara ledakan ini yang sebelumnya dilaporkan terdengar di Bandar Abbas. Di tengah kebuntuan negosiasi, Amerika Serikat mengancam habisi Iran. Meski begitu, Iran tak gentar dan tetap membalas menyerang pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin menilai negara-negara Teluk tidak akan mau perang terbuka dengan Iran karena akan merugikan secara ekonomi. Berikut cuplikan dialog program iNewsroom bersama rekan Herjuno Syaputra. Kalau dia di sisi Amerika, Trump itu kan seorang pedagang, dia akan menawarkan dengan harga tinggi. Gitu. Lihat pembelinya Iran ini bagaimana tawarannya ya, dia ancam bagaimana sikap Iran. Gitu. Tapi Iran kita lihat di bawah Mujtaba Ali Khamenei ini sebagai pemimpin tertinggi Iran nampaknya juga tidak takut diancam-ancam gitu. Karena sudah lebih dari 47 tahun mereka hidup dalam ancaman gitu, bahkan perang. Jadi dia tidak takut gitu. Karena ya kita lihat misi yang disampaikan oleh Mujtaba Ali Khamenei ini bagaimana menjaga kedaulatan Iran gitu. Dan itu tersimpul bagaimana mengendalikan uranium Iran, kemudian dia ikut mengendalikan Selat Hormuz. Gitu. Karena itu dengan cara itu maka kedikdayaan Iran maka masih dapat diwujudkan walaupun. Tapi Pak Tabrani, bahwa Amerika menyebut bahwa Iran ini sengaja Pak ngulur waktu agar Amerika dirugikan secara politik di dalam negeri dan juga ekonomi. Betul seperti menurut Anda? Ya begini, ini sebenarnya melihat Amerika, Iran, negara-negara Arab di Teluk itu kan saling terkait dan nggak bisa kita lihat hanya dari satu sisi gitu. Apalagi sekarang kan umat Islam itu di Mekah sedang melaksanakan baru selesai wukuf di Arafah kemarin. Gitu. Yang perlu kita lihat lagi negara Arab itu sebenarnya nggak mau perang terbuka dengan Iran. Gitu.
kalau perang terbuka dengan Iran, tuh planning mereka yang jangka panjang tuh bisa berantakan, gitu. Misalnya Uni Emirat Arab ya, Uni Emirat Arab walaupun diserang secara terbatas oleh Iran, tapi mereka tetap tidak mau perang terbuka dengan Iran, gitu. Karena Iran itu bagi Uni Emirat Arab adalah ladang duit, gitu, yang disebut dengan transit trade. Jadi Dubai itulah transit trade bagi barang-barang Iran. Jadi barang yang ke Iran dan mau keluar Iran gitu, itu transit trade-nya di Dubai. Dengan itu Dubai mendapat keuntungan yang sangat banyak. Jadi mereka tidak mau perang, ya biar Iran dalam situasi seperti embargo sekarang aja. Maka makin lama ya Emirat akan makin beruntung. Jadi mereka bukan karena takut perang gitu, tapi nggak mau terjadi perang karena merugikan mereka. Konflik panas di Selat Hormuz belum juga mereda. Siapa sebenarnya yang menguasai nadi perdagangan dunia itu? Saat ini Iran terus menempuh komunikasi dengan negara Oman sebagai negara yang juga berbatasan dengan Selat Hormuz. Lantas bagaimana dengan Amerika Serikat? Kehadiran tentara Amerika Serikat di Selat Hormuz dirasa Iran sebagai ancaman bagi keamanan nasional Republik Islam Iran. Iran akan terus menunjukkan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa mereka mampu mempertahankan keamanan di wilayah mereka sendiri. Sementara itu, pihak Amerika Serikat tetap menganggap bahwa Selat Hormuz adalah perairan internasional hingga tidak ada yang boleh mengendalikannya. دوره پیش رو جمهوری اسلامی ایران تدابیر رو اتخاذ خواهد کرد که با اون اتخاذ اون تدابیر و اجرای اون نسبت به صیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملیش مطمئن بشه و در این چارچوب با کشور ساحلی دیگر تنگه هرمز یعنی عمان در ارتباط است. Ajakan Iran kepada Oman untuk bersama-sama menjaga keamanan di Selat Hormuz yang berbatasan juga dengan negara Oman dan Iran membuat Amerika Serikat seolah tidak terima. AS tidak akan membiarkan Iran ataupun Oman mengendalikan Selat Hormuz. AS bahkan tak segan-segan akan meledakkan Oman jika Oman ikut campur menguasai Selat Hormuz. Strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.